Makanya kalau sampai ada seorang istri menceritakan aib suaminya, fal iyadzubillah min dzalik. Ini bukan terbuat dari tulang rusuk ini namanya. Hah? Terbuat dari apa ini? Udah bilang wedok kayak ngono. Enggak boleh. Perempuan sampai menceritakan aib suaminya, ceritakan sama tetangga-tetangganya. Bojoku yo kata wadus. Enggak boleh enggak begitu. Kerjone males enggak boleh, enggak boleh. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika perempuan ini mereka taat kepada kita, maka jangan sekali-kali seorang laki-laki itu mencari kesalahan perempuan. Jangan menyusahkannya. Laki-laki itu harus tahu diri. Perempuan itu tidak wajib ngepel rumah, tidak wajib. Perempuan itu tidak wajib untuk mencuci baju kita, enggak wajib. Perempuan itu tidak wajib untuk menyusui anak kita, enggak wajib. Siapa bilang wajib? Enggak. Gimana? Seorang istri harus dibayar oleh suaminya. Jadi kalau ada seorang suami marah kepada istrinya, kamu ini gimana? Baju kok belum dicuci? Seorang suami engkau harus tahu, itu bukan kewajiban istrimu. Kadang-kadang seorang suami marah, bagaimana kau ini tidak menyusui anakmu? Apa yang kau lakukan? Itu bukan kewajiban seorang istri. Enggak, nyusui anaknya aja enggak wajib. Makanya harus tahu diri seorang laki-laki itu, perempuan itu tahu tugasnya. Ini pentingnya orang belajar ilmu syariat. Jangan istrinya dimaki-maki, marah, harus cantik di rumah, harus siap melayani suaminya. Lah saiki bojone dikongkon umbah-umbah, dikongkon ngepel, dikongkon ngurusi anak. Lah bukan ayu tekan ndi model-model kayak ngene iki. Kadang seorang suami memaksa istrinya cantik. Istri itu harus cantik, kudu ayu. Lah bojomu dadekno babu. Enggak bisa. Kalau kita ingin punya istri yang cantik, sediakan pembantu rumah tangga. Istri-istri Nabi itu semua punya pembantu. Nabi punya banyak budak yang membantu istri-istrinya Rasulullah. Ini ndak kadang-kadang wis ngono dipaksa jaga toko. Ngurusi anak, ngumbah popoke anak, nyuci baju, ngepel rumah. Dipikir kok Rembo ngono bae bojone. Ya ndak bisa, ya kumus-kumus bojomu. Makanya orang itu memperlakukan istri itu harus benar. Kita tuntut istrinya mungkin kok ayu terus. Delok ndak mungkin ada pekerjaan rumah tangganya. Nggak mungkin. Nah, jangan iri, ini istri mungkin kok ayu, delon, ini kok kira-kira ngepel, orang mungkin ngepel, gak mungkin umbah-umbah, paes tok. Lah itu paes itu kewajiban. Ya, seorang istri itu wajibnya melayani suami. Nggak ada kewajiban lain, berdandan, berparas, melayani di ranjang, itu kewajiban daripada istri. Jadi jangan terbalik-balik, zaman sekarang ini terbalik-balik. Apalagi sekarang Komnas Perempuan dari komunitas pembela para hak-hak perempuan. Apa yang dibela? Seorang suami yang memaksa seorang istri untuk melayani suaminya, maka bisa dipenjara. Melanggar undang-undang, disebut sebagai pemerkosaan. Nah, ini kadang-kadang juga kelewatan batas ini. Makanya tidak boleh kita menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, tidak boleh. Perempuan juga
karena alasan kerja, karena alasan yang lain-lain, tinggalkan aja. Kalau memang seorang suami itu menuntut harus cantik, menuntut harus bisa melayani, kewajiban, tinggalkan pekerjaan. Pekerjaan itu bukan wajib bagi perempuan, justru adalah aib. Perempuan kerja itu aib, aib bagi suaminya. Kalau ada seorang suami mau membiarkan seorang istri itu kerja, ini nggak bener ini. Keluar daripada kodrat seorang perempuan. Perempuan itu bukan seperti itu, berdandan, bersolek di depan suami, tujuannya seperti itu perempuan. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi kalau ada sampai bapak-bapaknya memaksa ibunya melakukan semua aktivitas pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik, kadang-kadang saya dikon ngangkat galon mana. Bojone dikon ngangkat galon. Delok-delok ibu-ibu ngangkat galon. La ilaha illallah. Ngangkat beras. Ayo, akhirnya jadi. Nabi Muhammad juga mengatakan khairukum khairun li ahli wa anna khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kita itu adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Istrinya nggak pernah dimarah, istrinya nggak pernah dibantah, istrinya nggak pernah apalagi sampai dipukul. Faliyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita pahami bersama, perempuan itu diciptakan kondisinya lemah. Lemah berpikir, lemah fisik, lemah segala-galanya. Tetapi anehnya ada satu makalah, satu hadis bahwa perempuan itu dicipta dari tulang rusuk laki-laki. Tahu tulang rusuk sebelah mana? Hah? Mana tulang rusuk itu? Ini tidak rusuk ini. Mana tulang rusuk itu? Tahu tulang rusuk? Halo? Tahu tulang rusuk mana? Ini loh tulang rusuk yang kita pukul kuatnya. Loh, apa maksudnya ini? Tulang rusuk kok kuat? Perempuan itu bagian terkuatnya laki-laki. Yang melindungi apa? Melindungi jantung, melindungi paru-paru, melindungi limpa, melindungi usus. Ini bagian tulang rusuk. Jadi perempuan itu adalah pelindung laki-laki. Padahal memang kodratnya adalah hamba yang lemah. Apa maknanya? Perempuan itu difungsikan untuk melindungi kekurangan laki-laki. Jadi manusia itu punya organ yang lemah. Apa itu jantung? Jantung itu kalau berhenti bahaya, mati. Paru-paru bahaya, harus dilindungi dengan tulang rusuk. Apa maknanya? Laki-laki itu juga banyak aib, banyak kekurangan. Tugas perempuan untuk melindungi aib, kekurangan yang ada pada suaminya. Makanya kalau sampai ada seorang istri menceritakan aib suaminya, fal iyadzubillah min dzalik. Ini bukan terbuat dari tulang rusuk ini namanya. Terbuat dari apa gini? Mudah bilang wedok kayak ngono. Enggak boleh. Perempuan sampai menceritakan aib suaminya, ceritakan sama tetangga-tetangganya. Bojoku yo apa? Kata wadus. Enggak boleh kayak begitu. Gak kerjone males, gak boleh. Iya. Dan kita juga dituntut berbuat baik kepada istri. Tidak boleh kita berbuat yang jelek-jelek atau sampai memukul, berkata kasar kepada istri. Dan tidak boleh pula seorang suami menyerahkan perkara-perkara inti kepada istri. Nggak boleh. Makanya kalau ada suami menentukan sesuatu, beli mobil, transaksi, misalnya jumlahnya besar, sebentar ya, saya tak tanya istri saya dulu, ini bencong saya model-model. Nggak boleh. Suami itu membuat suaminya takut kepadanya. Kadang-kadang seorang istri ya bangga, bojoku rawani mbak aku.
Wani-wani tak kempit gak iso bar. Kadang-kadang mentang-mentang suami saya gak wani, ketok aku wis meneng. Bidek wis gak wani ngomong. Ini kok bangga, membuat suaminya takut kepada dirinya, engkau dilaknat, dikutuk sama Allah. Kalau ada seorang istri membuat suaminya bertekuk lutut di hadapan istrinya, maka seorang suami tadi ini berbahaya.